Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Kelima, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau boleh tahu, bergerak di bidang apa perusahaan tempat ini? Perusahaan ini bergerak di bidang tekstil. Tekstil, karena pada umumnya di majalah itu mayoritas tekstilnya. Kalau bicara dunia pertekstilan itu ada dari hulu sampai hilir. Hulunya adalah persiapan benang, posisi benang, keduanya tekstil diolah menjadi tenun, menjadi kain, terakhirnya kan konveksi atau garmen. Nah, kebetulan PMTI, PT Putra Mulia Terang Indah yang berada di Rancajigan itu bergerak di bidang tekstil, pertenunan, isinya pertenunan dan penyempurnaan kain. Kita jelasin ya, kalau tenun itu weaving, kalau bahasa ininya, bahasa Inggrisnya weaving, atau di majalah mah isim tenun, nah bilangnya begitu ya. Tenun, setelah tenun kan jadi kain ini. Nah, setelah kain namanya kain grey. Setelah kain grey diproses, dicelup. Kalau bahasa kami itu bahasa izin, bahasa dinas namanya penyempurnaan kain, pada sama aja dengan pencelupan. Ya, lanjut. Sudah berapa lama perusahaan ini berdiri? Tahun 1986. 1986. Berarti kurang lebih 27 tahun. Sudah. Kalau boleh tahu, pegawai yang ada di sini sekitar berapa, Pak? Pegawai ini total kurang lebih 800. 800. Bagaimana sistem jam kerja di perusahaan ini? Jam kerja itu ada 4 ya. Nah, 1 non shift dari jam 8 sampai jam 4. Nah, yang satu lagi di shift, dimulai dari setengah 7 pagi sampai setengah 11 malam. Yang keduanya setengah 11 malam ya setengah 3 sampai setengah 11 malam yang kedua. Yang ketiganya setengah 11 malam sampai setengah 7 pagi. Jadi putar 3 shift ya. 3 shift dan non shift ya. Apakah perusahaan menerapkan pembagian tugas atau job Betul, desk? perlu. Di setiap perusahaan itu tentunya ada struktur organisasi. Struktur organisasi turunnya nanti ke job desk dan job spesifikasi. Kalau job desk adalah uraian tanggung jawab, tugas dan wewenang. Nah, baru job spesifikasi. Job spesifikasi itu kebutuhan untuk jabatan tertentu sesuai dengan permintaan. Misalkan untuk operator diminta pendidikan SMK atau SMA sederajat. Yang fresh graduate yang mau pengalaman. Yang pengalaman bisa SMP pengalaman 3 tahun. Tapi umumnya sekarang rata-rata harus keluaran SLTA. Jadi ya SMK musemea sederajat saja ya. Itu untuk kelas operator. Untuk kelas ADM, untuk keahlian khusus itu biasanya D3, D1 juga nggak masalah tergantung pengalamannya ya. Job desk di setiap departemen itu masing-masing harus ada, dan itu sudah dijalankan di PT ini, sudah dijalankan. Apakah ada pembagian tugas khusus untuk kebersihan, kerapihan, dan perawatan peralatan di perusahaan ini? Kalau masalah kebersihan itu dilakukan seluruh departemen. Jadi tidak mengandalkan kebersihan itu diambil sama cleaning service, tidak. Semua departemen masing-masing punya tanggung jawab, namanya 5S kalau bahasa Jepang, terus sekarang 5R ya. 5R terdiri dari 5: ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Gitu ya. Penjabarannya sih gampang ya. Itu. Perlu penjabarannya enggak? Nah, ringkas, kita meringkas barang yang berguna dan tidak berguna.
Tentunya ya ringkas rapi, berarti disimpan pada tempat yang telah disediakan ya. Berarti akhirnya kan posisinya kan udah benar ya, sudah diringkas, sudah benar, terus ditempatkan, itu rapi. Resik adalah melakukan sesuatu seperti mengepel, menyapu, mengelap dan lain sebagainya. Terus resik itu ringkas ya. Kalau ringkas itu disalah, kalau resik, ringkas, rapi, resik itu betul loh kan itu. Keempatnya rawat berarti kita harus konsisten menstabilkan ini ringkas, rapi, resik. Tiga ini di konsisten, jangan sampai nggak kelewat. Ini tidak akan terjadinya bentuk perawatan. Yang tiga ini dirawat loh sama karyawan seluruhnya. Seluruh karyawan berhak begitu, tidak hanya yang beli cleaning service saja. Terakhir adalah ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Berarti rajin itu berarti sudah sifat seseorang. Jadi sudah menjadikan filosofi bahwa bersih itu sehat dan bersih harus dilakukan. Jadi orang sudah biasa dengan kondisi-kondisi itu, atau udah terbiasa dengan kondisi-kondisi 5R yang ada di perusahaan ya. Apalagi kalau terjadi kecelakaan kerja, apa yang dilakukan perusahaan untuk menangani? Setiap kecelakaan kerja, baik di pagi hari atau di malam hari, tentunya nanti kalau pagi hari di sana terjadi kecelakaan nih, pertolongan pertama adalah segera dibawa ke rumah sakit terdekat, Majalaya mungkin ya. Tergantung bentuk kecelakaannya. Pertolongan pertamanya ke sana pasti ke rumah sakit, dengan catatan bahwa perusahaan harus memiliki BPJS TK. BPJS tenaga kerjaan. Nah itu nanti dirawat, diteliti. Itu kalau sobek, luka yang bisa dijahit, dan itu 1 kali 24 jam. Besoknya harus terlapor ke dinas terkait, ke dinas tenaga kerja yang ada di kabupaten di Soreang, dilaporkan. Kenapa harus lapor? Bahwa kejadian ini terlapor karena nanti kan diklaimkan ke BPJS. Jadi tidak ada biaya dari perusahaan. Dijamin sama HRD si karyawan tersebut sampai sembuh. Dia kan cuti sakit, cuti kecelakaan, dan itu dibayar. Dan juga segala bentuk biayanya itu diganti. Ya, itu yang kecelakaan ya. Tergantung kecelakaannya bentuknya mungkin rumah sakit ada patah tulang atau rusak lebih parah lagi ya, bisa ke Aisan, bisa ke mungkin ke Halmahera, itu ya perusahaan rumah sakit tulang. Jadi tergantung kasusnya, tergantung kasus kecelakaannya. Adakah sanksi bagi pegawai yang melanggar peraturan? Ada. Sanksi itu kan bisa absensi, bisa keterlambatan, bisa terjadi juga dia bekerja tidak baik atau sibuk temannya. Terus banyak juga menggunakan HP dalam bekerja. Nah, itu salah satu contoh gambarannya ya. Kalau urusan nanti perkelahian, narkoba, minuman keras, sudah itu perusahaan akan sanksinya adalah SP4 atau keluar. Tapi kalau yang ringan-ringan, artinya ringan dan juga bertahap orang tersebut. Ada SP yang bertingkat dari SP1, SP2 sampai SP3. Masih bandel lagi SP4, artinya diberhentikan. Ya. Bagaimana upaya Bapak jika perusahaan sehingga usaha ini dapat bertahan sampai sekarang? Upayanya sebetulnya kalau upaya normal itu kita harus menghasilkan produk yang bagus. Artinya produk yang bagus tentunya bagian marketing akan menjual produk yang bagus juga. Ya. Jadi kita menawarkan barang bagus enak. Kalau barang dihasilkannya grade B atau grade C atau D sekalipun sudah membiaya, kosnya tinggi, yang dijualnya kayaknya murah karena tidak sesuai dengan standar. Nah, tidak sesuai dengan keinginan buyer atau pembeli. Jadi strategi bisnis perusahaannya harus jelas.
Di sini kan distribusinya dari produknya, dari mesin tenun, dari mesin tenun jadi kain jadi dicelup jadi kain jadi, dibawa ke finish good, ke gudang, dipak, di roll atau di bentuknya terserah permintaan banyak. Kalau kita jual itu harus kain yang bagus, tidak. Kalau Bapak biasa menjual kainnya di mana aja, Pak? Jualan kain itu dilakukan lokal sebetulnya, kebanyakan dan sekitarnya, terus ke Tanah Abang kalau ke Jakarta, terus ke Semarang kita kirim lewat kiriman. Kalau ke luar negeri belum Pernah mencoba ke Dubai dan ke Boston Amerika, tapi tidak berlangsung lama karena sangat ketat QC-nya. Jadi kalau kirimannya hanya 1% atau 10% dari produk yang ada, rugi. Kenapa rugi? Pada saat dolar nggak stabil, kita rugi. Jadi kalau lokal masih tinggi permintaannya, kita layani lokal saja. Adakah saran bagi kami agar kelak menjadi pemilik usaha yang maju seperti Bapak? Sarannya begini, kita harus tanggung jawab pada diri sendiri. Artinya, kalau kita berdiri sendiri, kita tentunya disekolahkan tuh untuk pintar dan tahu apa yang harus kita lakukan nanti di dunia bekerja nanti. Sekarang sekolah menjadi anak kejuruan ya. Basicnya apa sih jurusannya? TI. Apa? Teknik elektro. Elektro ya. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan keperuntukan. Sayang, banyak jurusan itu begitu masuk ke dunia kerja tidak sesuai dengan spesifikasinya, gak nyambung, nanti malas kerjanya. Nah, tapi kalau nyambung, passionnya di sana, kan enak. Di pabrik juga ada bagian tertentu, misalnya nyambung dengan elektro, ya nggak apa-apa. Kalau ada peluangnya, berusaha. Jadi diri sendiri, belajar dengan baik. Kita harus punya goal setting. Saya harus jadi apa nanti di masa mendatang? Harus sekarang. Saya harus jadi pengusaha. Oke, nggak apa-apa. Kalau pengusaha berarti kita harus cari pasar apa yang harus bisa kita jual. Harus sesuai dengan spesifikasi kemampuan kita, atau mau produk-produk lain, atau latah mengikuti orang lain. Itu belum tentu juga berhasil. Di samping yang paling penting adalah doa, ya. Kita harus berdoa kepada Tuhan, karena segala bentuk upaya dan usaha kita jalankan, kalau belum saatnya untuk hal kita inginkan belum nyampe. Ya, jadi yang paling penting adalah jadilah pelajar yang baik. Ya, jadilah murid yang selalu taat pada aturan yang diterapkan oleh khususnya guru terkait atau umumnya aturan yang telah terapkan di sekolahnya masing-masing. Tadi lihat di sini menerima pegawai magang. Syarat-syarat menjadi pegawai magang itu apa, Pak? Kalau di sini? Sebetulnya magang itu syaratnya sama seperti pelamar yang bukan magang. Jadi artinya magang di sini kita temporer. Artinya temporer kita hanya butuh beberapa saat, ya. Bisa 3 bulan, bisa mungkin agak panjang 6 bulan. Magang itu, dan jelas perbedaan upah yang pun berbeda. Persyaratannya sama seperti pelamar-pelamar yang biasa dilakukan, umumnya sama saja. Ya. Udah. Yuk. Halo guys, jadi kita mau wawancara di sini. Proyek penguatan Pancasila. Ayo ngomong fisika itu Yang mas stres, jadi kita jangan lupa. Masak dulu biar stres. Ayo, Dadah. belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berani.
beraktivitas. Salam Pancasila. Belajar Pancasila. Salam Pancasila. Belajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia.